saya belok tapi motor yang di depan itu hilang. Bus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Tian di Room Horor. Untuk topik kali ini kita akan kedatangan satu narasumber yang akan bercerita pengalaman horor dia di kaki Gunung Salak. Untuk kisah selanjutnya, yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu. Yang belum like dulu, tak lupa komennya. Oke guys, kita panggil narasumber kita. Masuk bang. Perkenalkan bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya narasumber dari channel Room Horor ya. Tapi sebelum saya bercerita atau pengalaman, jangan lupa yang belum subscribe, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan like, comment, and share ya guys ya. Pertama nama saya Kiki Kusdiana ya. Mungkin ada sedikit cerita atau pengalaman guys ya. Pengalaman saya itu sekitar tahun 2017-an ya, tahun ke belakang. Jadi ada sedikit pengalaman pribadi, tepatnya waktu saya itu berkunjung main ke temen yang mungkin lokasinya kalau ini mungkin teman-teman tahu lah, namanya lokasinya di kaki Gunung Salak dan itu sekitar daerah Curug Seribu. Jadi saya main ke rumah teman saya nih ya. Dalam main itu, kalau misalkan pas nyampe ke rumah teman saya itu nggak ada kejadian atau kejanggalan, nggak ada. Cuman waktu ini pas mau pulang dari rumah teman saya. Oh, jadi gangguannya pas abang Kiki perjalanan pulang. Jadi pengalaman saya itu pas mau pulang dari teman saya itu saya berdua sama teman saya ya. Kalau nggak salah itu saya pulang pukul 1 atau jam 1 pagi malam Jumat guys. Jadi itu posisinya udah hujan gede, cuman pas saya pulang itu hujan masih rintik-rintik lah, masih ada sisa hujan-hujan rintik-rintik, gerimis ya. Bahkan kata teman saya, udah aja nginep Ki. Cuman saya nggak enak ya, karena sama teman saya masa nginep nggak enak juga ya. Akhirnya saya terpaksa pulang walaupun malam ya. Akhirnya saya malam pulang, pamitan sama teman saya tuh yang namanya Pak Yudi itu ya. Saya pulang, udah aja saya pulang. Cuman pas pertengahan tuh ya. Pertengahan apa bang? Perjalanan, pertengahan perjalanan itu saya kalau dibilang udah nggak sadar, mungkin udah nggak sadar ya. Untuk nggak sadarnya ini kayak gimana ya bang? Jadi saya pulang, tadinya saya mau arah pulang lebih singkat ke arah Cinangneng ya. Tapi pas pertengahan jalan saya bahkan udah ngeblank. Ini jalan kemana, bahkan kiri kanan itu nggak ada kampung. Oh, ngeblank kayak istilahnya udah lupa segalanya. Udah lupa. Itu jalan udah sepi. Bahkan kiri kanan nggak ada rumah atau nggak ada perkampungan ya. Otomatis kata teman saya namanya Pak Yudi, kita ikutin jalan ini aja ya. Kata Pak Yudi nih, kita ikutin jalan ini aja deh Ki. Ya udah, otomatis saya ikutin Pak Yudi yang bawa motor. Tapi pas di pertengahan atau di perjalanan selama pertengahan itu, tiba-tiba itu ada apa? Jadi tiba-tiba ada kayak motor ya, entah datang dari mana. Saya nggak tahu, bahkan teman saya juga nggak tahu ya motor itu datangnya dari mana. Tahu-tahu udah ada aja. Karena teman saya, oke ada motor tuh di depan nih. Alhamdulillah, kata-kata teman saya nih. Ada yang
otomatis ada yang nemenin kita dan Ya, ada teman gitu. perjalanan pulang. Mm. Ya udah sekarang ikutin aja kata saya ke Payudi. Ya otomatis ngikutin motor yang di depan tuh, Iya. yang tiba-tiba ada. Mm-mm. Bahkan itu nggak dipermasalahkan nih, kayak saya sama Payudi itu nggak dipermasalahkan. Kok itu motor kok tahu-tahu udah ada, itu ibaratnya kayak udah nggak sadar. Ya otomatis saya sama Payudi ngikutin motor itu tuh. Iya. Kalau nggak salah itu motornya motor lama kayak motor klasik gitu lah. Mm-mm. Cuman motor itu gelap, nggak ada lampu, Sama sekali itu nggak ada pencahayaan dari si motor tersebut. nggak ada. Bahkan yang pengemudi motor itu ibaratnya nggak kelihatan, kayak samar, kayak pakai jaket hitam. Ya Iya. dari situ otomatis saya aman sama Pak Yudi nih, ada temen nih. Iya. Sebenarnya yang saya khawatirkan itu kan dari perjalanan pulang itu karena nggak ada kendaraan yang lain. Nah. Sebenarnya bukan siapa-siapa, mungkin orang-orang yang jahil atau begal, takut ada begal, takut ada apa. Iya. Akhirnya kan saya punya teman tuh, ada motor yang di depan. Mm-mm. Otomatis saya ngikutin Pak Yudi, ya motor yang di depan yang saya boncengin itu saya ikutin. Pas belok ke kiri, ya pas belok ke kiri mungkin jaraknya saya sama motor yang di depan mungkin 5 meter lah. Pas belokan ke kiri ada sekelompok atau segerombolan tuh, itu ada anjing, kayak anjing cuman putih, muter-muter terus sekelompokan anjing tuh. Itu muterin motor abang? Bukan, di pinggir jalan. Oh. Anjing itu kumpul, cuman nggak ngapa-ngapain, nggak ngejar, nggak apa, cuman dia bergerombol muter dia sama sekelompok anjingnya. Mm-mm. Kalau di itu mungkin banyak juga, lebih dari 30 lah. Cuman yang saya lihat sepintas ininya moyong nih, cuman putih itu anjing itu putih. Pas belokan, otomatis motor yang di depan belok, Iya. saya belok, tapi motor yang di depan itu hilang. Motor yang di depan tuh hilang. Bahkan saya sampai kaget, dan bahkan saya sampai takut, apa ini begal apa nih. Iya. Kata teman saya sama saya juga, wah takut ini begal nih. Iya. Padahal saya sama dia kayak ke bawah alamnya. Akhirnya saya jatuh, nanyain, ini kok motor yang di depan kok nggak ada ya. Sampai saya jatuh spontan ya. Tadinya jalannya halus, kenapa berubah jalan itu kayak hancur jalan itu. Pas saya jatuh melihat motor itu hilang, dari itu otomatis saya kayak dikasih kesadaran lah. Alhamdulillah sama Allah, pas saya jatuh akhirnya saya istighfar. Tapi dari jatuh itu ibaratnya saya ngelihat berbagai macam sosok dari jatuh itu. Pas jatuh itu. Tepatnya pas motor itu hilang. Kalau dibilang motor itu hilang, bisa nggak mungkin hilang ya, karena jalur kiri kanan itu nggak ada. Kalau misalkan jalur kiri ada, otomatis ibaratnya percaya mungkin belok ke kiri atau belok ke kanan motor itu hilang ya. Ini mah enggak, motor hilang otomatis saya spontan kaget dan langsung sadar ya, dikasih kesadaran, jatuh. Dari jatuh itu tadinya jalan itu mulus, itu kok kenapa motor ini jalannya kok pada hancur. Nah selain hancur itu, saya jatuh di jalan itu, jalan itu nggak sama sekali, belum pernah saya jejaki. Saya nggak tahu jalan jadi ini. Beda dari perjalanan berangkat sama pulang gitu. Beda banget, jauh. Karena dari perjalanan pulang itu emang nggak ada kampung, tahu-tahu nggak ada kampung. Kayaknya saya disesatkan, suruh ngikutin motor itu. Akhirnya motor itu menghilang karena ada kejadian yang janggal. Selain motor hilang, ada kejadian yang di sebelah kirinya pengkolan itu ada sekelompok anjing. Akhirnya saya jatuh. Kalau jatuhnya sih Pak Yudi tuh yang
yang bawa motor, yang bawa mungkin motornya. dia langsung sadar, Kaget mungkin ya, langsung kemungkinan. sadar sendiri, Ah, kok motor itu hilang. Karena hilangnya takutnya dia begal atau gimana akhirnya saya ibaratnya ngobrol sama Pak Yudi sampai jangan-jangan ini begal Pak Yudi, kata-kata saya nih. Tapi dari begal itu kan akhirnya panik, dua-duanya panik, saya panik, Pak Yudi panik, jatuh. Tapi dari jatuh itu yang saya ingat ya, kenapa jalan itu hancur, kok hancur. Dan setelah jatuh itu banyak kejadian yang nggak terduga ibaratnya ya, di luar nalar ada suara atau ada suatu penampakan yang banyak lah. merinding guys. Untuk suara dan penampakannya itu seperti apa bang, kalau bisa digambarin? Kalau penampakan kebanyakan ada yang minta tolong atau nangis gimana. Jadi selain penampakan kayak orang sekelebat, Iya. kayak ada yang kayak naik gunung, ya sebagian ada yang bawa apa ya, kayak orang yang camping gimana sih, Bawa keril gitu. yang peralatan mendaki ya, peralatan mendaki gitu ya. cuman dari itu saya ya, dari tempat yang jatuh itu kenapa saya kok ada di atas kayak di bukit. Jadi jalan itu ibaratnya kayak jalan setapak, cukup motor doang masuk. Iya. Tapi sebelum saya jatuh itu ibaratnya apa ya, ke bawah alam mungkin ya, ke bawah alamnya dia. Itu jalan itu lebar, luas, bahkan halus banget. Pas saya jatuh itu jalan hancur. Dari jatuh itu banyak penampakan, bahkan ya sampai Pak Yudi juga gugup. Sekarang Pak Yudi saya tepak, Pak Yudi sekarang gini aja, baca yang Pak Yudi ibaratnya bisa ya, alhamdulillah saya masih dikasih kesadaran oleh Allah ya. Iya. Kalau misalkan enggak kejadian jatuh entah kemana, alam ya, ibaratnya nauzubillah min dzalik, bahwa kayak kita kayak dibawa ke pintu masuk gerbang, kayak masuk ke pintu gerbang, nggak tahu alam gaib atau gimana, nggak tahu. Mungkin dari jatuh itu saya sendiri dikasih kesadaran. Dari kesadaran itu ini banyak suara-suara yang apa ya, yang kedenger. Ada yang nangis, ada yang minta tolong, pokoknya rame. Dan Pak Yudi sendiri dia ngelihat ada sekelompok orang yang mau naik ke gunung, dia bawa kayak rangsel atau gimana ya, kayak orang yang mendaki, cuman menghilang sekelebat. Oh, jadi sesaat aja gitu kan, Dari set gitu. Dari situ saya langsung balik arah, ya Pak Yudi, sekarang kalau misalkan saya dilanjutin sampai mana ujungnya saya nggak tahu. Bahwa kalau misalkan ke atas itu lebih curam, lebih nanjak, bahkan jalannya itu cuma cukup motor doang, satu motor. Nah dari situ saya ingat, wah ini Pak Yudi ibaratnya mungkin yang motor itu mungkin yang nyesetan kita apa, ngasih petunjuk, cuman kita ke bawah alamnya dia. Kalau misalkan kejadian jatuh gitu alam, akhirnya saya putar balik sampai motor pada apa namanya, sublekernya pada potong karena saking paniknya ya, ngedengar suara-suara yang nggak karuan. Bahkan Pak Yudi ngelihat suatu penampakan, bahkan saya juga ngelihat kayak karung putih terbang, nggak taunya itu bukan karung. Kalau ibaratnya bahasa Sundanya itu si gelis, ketawa lah, ketawa juga. Akhirnya itu depan abang ngelewat dia sambil ketawa, akhirnya putar arah balik. Itu jalan hancur banget pas pulang. Bahkan saya nggak tahu ini jalannya di mana, nggak tahu sama sekali. Pokoknya blank aja. Awalnya jalannya bagus, yang saya ikutin sama Pak Yudi itu, ngikutin motor yang hilang itu jalan mulus banget. Pas balik arah itu jalan hancur, bahkan setapak, bahkan mobil mungkin nggak bisa masuk. Satu mobil juga nggak bakal masuk. Itu hancur sampai saya ibaratnya, yang penting fokusnya saya turun aja. Daerahnya nggak tahu, tempatnya nggak tahu, yang penting
bisa turun, Saya harus bisa keluar ketemu. dari zona itu. Saya harus ketemu kampung nih. Kalau udah ketemu kampung otomatis ada jalan pintas, jalan raya. Iya. Ya, saya ngikutin jalan itu yang hancur. Yang hancur itu di luar nalar. Yang tadinya saya ngikutin motor itu ibaratnya paling ekstrim lah, paling janggal yang saya ikuti. Itu tepatnya pas kaki Gunung Salak. Cuman saya nggak tahu tuh jalannya di mana nggak tahu. Yang saya tahu itu kan namanya jalur arah Gunung Salak. Kalau misalkan kita lihat peta ya, kalau misalkan jalur Cinangneng ke Curug Seribu ya bisa lewat Cinangneng atau bisa lewat Ciapus. Karena saya tujuannya mau lewat Cinangneng, kenapa saya kok disesatkan Sampai posisinya ke atas bukit begitu. ada di atas bukit. Akhirnya saya turun ngikutin jalan, yang penting judulnya, yang penting saya turun aja. Yang penting saya harus ketemu kampung lah. Kalau udah ketemu kampung alhamdulillah. Mungkin kita selamat, pasti ketemu jalan raya, jalan aspal. Akhirnya dengan panik setelah kejadian itu, akhirnya alhamdulillah saya ketemu kampung ya, sampai pulang, sampai selamat ya, sampai tujuan pulang. Dari situ saya lemes banget. Kalau misalkan saya nggak terjadi jatuh atau nggak langsung sadar, mungkin saya ke bawah alamnya dia. Mungkin ibarat ada yang bilang, kayak saya pernah bilang pas kejadian ini, kayaknya kamu masuk ke pintu gerbang, ke pintu gerbang alam gaibnya. Mungkin kamu ibaratnya masih dikasih kesadaran atau masih diberi keselamatan lah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau misalkan los nggak sadar, kayak saya sama Pak Yudi, mungkin entah kemana, mungkin menghilang atau gimana, naudzubillah min dzalik ya. Dari situlah pengalaman yang paling ekstrim, karena kita harus percaya intinya, namanya alam gaib di gunung atau di hutan pasti ada. Tapi kembali lagi ke kita, mungkin dari situ mungkin saya emang pikiran atau gimana, atau keadaan lagi kosong. Pak Yudi mungkin lagi kosong, saya juga lagi kosong. Akhirnya dari perjalanan itu akhirnya cepat ketangkep, akhirnya terbawa ilusi, kebawa ilusi, kayak ilusi ngikutin motor aja. Yang ketemu di tengah jalan tadi itu. Itu abang ikuti kemana-mana. Tapi kalau misalkan emang nyata, itu bukan dibilang sadar, tapi benar kejadiannya ya. Bahkan Pak Yudi sendiri, saya baru pertama kali nih pengalaman ini, sampai ibaratnya naudzubillah min dzalik lah, saya ngalamin kayak kejadian ini. Ibaratnya mungkin ya, saya juga kan dari kejadian itu saya bertanya ke saudara ya, mungkin kamu udah ke bawah alam gaibnya dia, atau udah melewati pintu gerbang, udah melewati batas dimensi ya. Iya, dimensi. Itu kalau ibarat kaki Gunung Salak sih, emang Gunung Salak itu kaki Gunung Salak ya, namanya Gunung Bundar atau Curug Seribu itu kan termasuk Gunung Salak juga ya. Tapi kan ya mungkin pikiran saya lagi kosong, Pak Yudi lagi kosong ya, dalam perjalanan. Kedua, posisinya malam Jumat, habis hujan, gerimis. Itu yang paling janggal banget. Jadi selain kejanggalan itu masih ada dari kejanggalan itu, bukan dari motor doang. Masih ada hal-hal yang lain. Pertama dari motor, kedua lagi ada sekelompok atau segerombolan anjing ya, anjing. Dan kedua lagi satunya lagi jalan. Apa yang saya ikuti motor itu jalannya mulus banget. Tapi setelah sadar itu jalan hancur. Jalan hancur banget. Berubah drastis ya istilahnya. Ya. Kalau misalkan benar nih, kejadian benar dunia nyata nih, misalkan kalau misalkan pulang arah lagi, sekelompok gerombolan anjing pasti masih ada. Iya. Ini mah nggak ada, bahkan jalannya udah rubah. Kenapa rubah? Awalnya kan bagus tuh jalan yang saya ikutin. Kenapa hancur? Terus kenapa kalau dari jalan tanah? Dari situasi pas jalan hancur sama jalan mulus itu,
perbedaannya dari situasi tempatnya kayak gimana? Kalau boleh tahu. Cuman jalan doang Oh, yang jalan beda. doang. Kalau misalkan kiri kanan hutan sih emang sama hutan, Hutan apa itu? kayak pinus. Oh, kayak hutan-hutan pinus gitu ya? Jadi pas kita jatuh, Heeh. kenapa posisi saya sama payung motor itu ada di atas, Di atas hutan pinus. Heeh. Bukit hutan kayak pinus. kayak bukit jalan bukit gitu. Mm-mm. Cuman jalan itu cukupnya cuman satu, kayak ibaratnya jalan setapak, cukup cuman satu motor doang. Bahkan logika mobil juga nggak bakal masuk, Iya. tapi pas saya ikutin motor itu emang jalan raya. Jalan raya itu pengalaman saya yang paling bener-bener aduh. Tapi setelah itu untuk pas perjalanan menuju pulangnya itu ada keganjalan lain nggak di balik pas sudah Abang Kiki sadar, kejadian-kejadian yang lain gitu pas menuju ke turun ke pulangnya itu? banyak itu kata saya juga banyak yang ngikutin. Bahkan namanya suara-suara kayak kebanyakan suara minta tolong atau nangis itu banyak dari perjalanan udah sadar ya. Minta tolong gimana Bang? Pokoknya kayak orang yang merintih lah, kayak merintih, kayak mungkin kejadian-kejadian Dulunya atau nggak tahu kita nggak tahu ya namanya. Tapi kalau misalkan kayak kata saya tadi kayak si gelis, itu jelas si gelis itu. Kirain saya itu karung putih terbang. Ya. Itu depan mata apa gimana itu? Jadi apa ya? Ini pohon pinus. Iya. Pohon pinus ini dari perjalanan ya. Pohon pinus sampai paniknya jalan. Jadi sekelbat kayak karung. Saya juga mungkin masih kurang belum sadar Benar-benar ya. Saya liatin nih. Ada karung terbang ya. Karung terbang pas dekat. Iya. Dia ketawa. Ya Allah tuh sampai merinding ya Allah. Gila Tuh, guys. masih merinding ya. Pas deket ngeliat si motor itu ketawanya jelas banget. Ya Allah menjadi ya Allah. Sampai Pak Yudi juga tadinya nggak tahu yang ngeliat saya. Dia Pak Yudi ngedenger ketawanya doang. Sampai bawa motor. Yang penting saya harus turun ketemu kampung. Udah. Atau ketemu rumah. Ya mudah-mudahan selamat, itu yang paling danger. Gila. Tapi kalau misalkan bau amis atau bau kayak bau bangke itu dari perjalanan itu banyak. Kebayangkan. Bau amis. Bahkan sampai sekarang tempat yang saya alami itu ngeblank nggak ada. Nggak tahu. Walaupun abang udah ibaratnya sering ke tempat itu. Bahkan sampai sekarang nggak tahu ngeblank itu tempat yang saya jalani. Entah di mananya. Adanya di mananya. Itu nggak tahu. Bahkan yang penting tujuan saya sama Pak Yudi turun ke bawah, ketemu kampung, otomatis pasti ada jalan raya yang beraspal. Iya. Itu patokannya itu. Itu pengalaman yang paling dibilang ekstrim. Setelah turun, setelah abang turun dari situ, ada kejadian lain nggak selain itu? Kejadian banyak. Nah ini nih Apa? jadi ada gubuk ya, otomatis saya istirahat dulu, ada gubuk. Cuman dari istirahat gubuk itu ya sampai cari jalan, kita jalan arah mana lagi ya. Kata Pak Yudi jangan bilang itu, sekarang baca aja sambil istirahat, karena hujan masih rincik juga ya. Sampai jam berapa ya, saya sampai jam 3-an lah. Jam 3 itu dari masih jam di dalam hutan. Dari jam 1 pagi ya. Dari jam 1 pagi sampai jam 3, kebayang nggak? Itu masih di dalam hutan. Masih di area hutan pinus itu ya. Akibatnya kayak saya diputar-putar jalan. Nggak ketemu titik. Ketemu lagi kok jalannya hancur, ketemu lagi kok jalannya hancur. Bahkan ada gubuk saya istirahat, tapi dari gubuk itu kayak mungkin gubuk pernah dijaga sama orang kali ya. Namanya gubuk pasti ada orang yang pernah diam satu-satunya. Cuman dari gubuk itu ibaratnya udah nggak beres juga. Oh, gubuknya itu ibaratnya bukan istilahnya gubuk asli atau gimana? Apa ilusi? Gubuk itu asli. Oh, tetap asli. Gubuknya asli. Cuman
dari tempat gubuk itu bau aroma yang nggak sedap aja. Kayak apa? Bau amis banget, Buset. kayak bau amis bangke ya. Bahkan kalau suara-suara ya dari situ juga ada sumbernya, datang ada suara-suara. Untuk Cuman saya fokusnya nggak ke situ. Saya fokusnya, wah ini mah takutnya ada begal atau gimana. Akhirnya kecampur aduk lah dari situ. Perasaan campur aduk ya. Ya akhirnya saya nurusin jalan sama Pak Yudi dari gubuk itu. Akhirnya alhamdulillah banget saya ketemu jalan raya atau jalan aspal. Cuman tujuannya beda. Mestinya arah lewat Cinanai, kenapa saya pulang lewat Ciapus? Dari situ doang. Nah, tapi alhamdulillahnya saya ketemu jalan aspal. Untuk bisa pulang ke rumah dengan selamat itu ya. udah full, mungkin udah sadar banget. Itu udah full banget ya, ketemu jalan aspal ya. Sambil saya dari perjalanan juga saya nggak berhenti baca takutnya ada yang ngikutin atau gimana Namanya kita udah kejadian begitu kejadian kan? Kedua di hutan atau di kaki gunung, bahkan kiri kanan emang posisinya hutan pinus gede. Kalau misalkan ini Pak Yudi masih ada lah, saksinya masih hidup. Kalau misalkan ini Pak Yudi juga ibaratnya udah nyerah, udah menjadi saya nggak mau ngalamin pengalaman ini. Itu yang sangat luar biasa pengalaman saya. Oke, untuk kelanjutannya ada pesan-pesan atau gimana? Terima kasih untuk Bang Kiki udah bercerita di channel Room Horror, udah mau diundang, udah mau datang ke tempat kami. Terima kasih banyak. Ada pesan atau cerita atau gimana? Mungkin dari pesan saya ya, bagi teman-teman atau rekan-rekan, namanya gaib itu emang ada, tapi kembali lagi ke kitanya sendiri ya. Terus namanya di hutan atau di gunung-gunung ya, intinya kita jangan sompral lah. Pertama kita harus, misalkan mau berangkat atau mau main ke daerah-daerah yang nggak pernah dijamah orang atau jarang disinggah sama orang ya, intinya kita harus salam atau kita berdoa terlebih dahulu lah, semoga kita diberkati keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita harus banyak-banyak istighfar atau banyak-banyak apa ya, intinya melibat bahasa Sunda harus banyak eling lah. Jangan sompral, namanya masuk ke daerah gunung atau hutan, tempat wisata atau gimana namanya alam gaib, dia yang lebih dahulu lebih datang. Makanya sebagai kita atau pengunjung atau yang pengen ini, kitanya harus sopan lah, harus sopan dan ibaratnya jangan sompral. Mungkin itu aja. Dan satu, intinya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga diberkati keselamatan di mana kita mau berangkat atau aktivitas. Itu aja guys. Tapi ini channelnya apa nih? Room Horror. Tapi untuk rekan-rekan yang belum subscribe channel Room Horror ini, subscribe terlebih dahulu dan like and share ya guys. Mungkin dari saya Kiki Wisdiana dan Tian. Sebelumnya mohon maaf mungkin cerita ini ya, apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan, dan misalkan ada manfaatnya, semoga bisa manfaat untuk semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, cukup sekian cerita hari ini di podcast Room Horror. Untuk selebihnya pantau terus Room Horror. Bang punya channel YouTube ya? Alhamdulillah saya punya nama channelnya ya. Nama channelnya bisa dipromosikan di sini. Nama channel saya itu Kiki Wisdiana, sesuai dengan nama saya. Cuman kalau di ibarat channel gado-gado ya gado-gado. Cuman ada satu channel kontennya kayak kuliner, wisata, dan suatu kejadian atau berita-berita. Jadi nama channel saya sesuai dengan nama saya, yaitu Kiki Wisdiana. Oke teman-teman, jangan lupa follow juga channel Bang Kiki Wisdiana ya. Bantu support, karena satu subscribe dari kalian, satu like dari kalian itu sangat berarti buat kami. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.